Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9 yang soleh dan soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di semester 2. Semoga di tahun 2021 ini kalian tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bab 6, yaitu tentang kemagnetan dan pemanfaatannya, bagian yang pertama. Setiap wilayah di belahan bumi mengalami perubahan musim setiap tahunnya. Apa dampak perubahan musim tersebut? Akibatnya adalah terjadinya migrasi hewan. Migrasi adalah perpindahan tempat yang dilakukan oleh hewan yang hidup di darat, air, dan udara pada musim tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Migrasi dilakukan hewan melalui jalur yang hampir sama setiap tahunnya. Mengapa saat migrasi hewan-hewan tersebut tidak tersesat atau kehilangan arah, padahal hewan tersebut tidak memiliki GPS seperti yang manusia lakukan di zaman sekarang ini atau Global Positioning System? Jawabannya adalah karena hewan memiliki alat navigasi khusus seperti halnya GPS, yaitu dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Sebagian besar hewan memanfaatkan medan magnet bumi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Medan magnet bumi adalah daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Medan magnet bumi dapat mempengaruhi batang magnet yang diletakkan di sekitar permukaan bumi. Hewan mampu mendeteksi medan magnet bumi karena di dalam tubuh hewan terdapat magnet yang disebut dengan biomagnetik. Apa manfaat medan magnet bumi? Yang pertama adalah membantu hewan menentukan arah migrasi. Yang kedua, mempermudah hewan mencari mangsa. Dan yang ketiga, mempermudah hewan menghindari mangsa. Kita lihat yang pertama, yaitu migrasi burung. Ada beberapa jenis burung seperti burung elang, burung layang-layang melakukan migrasi pada tiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Pemanfaatan medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Ternyata merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk arah pulang. Hal ini ditunjukkan hasil penelitian oleh Comel pada tahun 1974 yang memasang magnet di kepala burung merpati. Yang kedua yaitu migrasi ikan salmon. Salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Penelitian dilakukan terhadap ikan salmon yang melewati sungai Fraser di Kanada dan kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dikarenakan sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Yang ketiga yaitu migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso, wilayah perairan Laut Atlantik Utara. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5 sampai 10 tahun. Tidak seperti migrasi hewan lain yang umumnya dilakukan secara berkelompok, penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lain. Seorang peneliti yang bernama Kenneth Lohman dari Universitas Carolina Utara mempelajari tingkah laku tukik atau penyu saat dihadapkan dengan
medan magnet yang berbeda-beda. Peneliti tersebut meletakkan penyu ke dalam sebuah wadah air yang dikelilingi alat yang dapat menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu wilayah Florida Utara, wilayah timur laut dekat Portugal. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah dekat Portugal, maka penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Yang keempat yaitu migrasi lobster duri. Peneliti Kenneth Lohman juga mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet dirubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju ke arah kutub utara. Hasil dari observasi tersebut membuktikan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk membantu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. Dan yang kelima yaitu magnet dalam tubuh bakteri. Nah, di sini ada gambar bakteri MTB atau bakteri magnetotaktik ya. Di dalam tubuh bakteri yang disebut dengan bakteri magnetotaktik bakteria atau MTB terdapat organel atau komponen khusus yang disebut dengan magnetosom. Ya, jadi ini ada semacam magnetosom ya, organel. Magnetotaktik bakteria merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri yang memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard B. Blackmore pada tahun 1975. Magnetosom tersusun atas senyawa magnetit atau Fe3O4 atau greigit atau Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau yang dibuat oleh manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk digunakan dalam bidang kesehatan. Sekian penjelasan tentang kemagnetan dan manfaatannya bagian yang pertama yaitu tentang migrasi hewan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.